Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zariyah. Kita mulai dengan pertama, yaitu pengertian zariyah. Zariyah secara etimologi atau secara bahasa berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Sedangkan istilah ulama usul fiqh adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syarak. Oleh karenanya, jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syarak itu ditutup atau dinamakan dengan sad, yaitu sad zariyah. Dalam arti yang lebih umum, zariyah dapat didefinisikan sebagai segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang baik, namun dapat berakibat mafsadah, yaitu keburukan, maupun bersifat maslahat, yaitu kebaikan. Sebagai contoh, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang sedang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya, menerima pemberian atau hadiah itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini dilarang. Pelarangan terhadap hakim untuk menerima hadiah ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syarak, yaitu upaya untuk menarik maslahat dan menghindari mafsadah. Kemudian yang kedua, kita masuk ke objek sad zariyah. Dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklarifikasikan az-zariyah ini menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Kemudian yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai peralatan untuk terjadinya suatu keburukan yang disebut dengan mafsadah. Kemudian yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mafsadah, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Kemudian yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, yaitu mafsadah. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syibti membagi az-zariyah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur itu tidak dilarang meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar. Kemudian yang kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang seperti mencaci maki berhala, karena dapat menimbulkan orang penyembah berhala akan mencaci maki Allah seketika itu pula. Yang ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan kepada terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. Adapun kehujahan dari zariyah, yaitu bukti atau alasannya, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melewati batas tanpa pengetahuan. Al-An'am ayat 108. Allah telah melarang menghina berhala, meskipun berhala adalah sesuatu yang batil, karena menghina berhala mengakibatkan dihinanya Allah oleh orang-orang penyembah berhala. Sekian presentasi dari saya tentang materi zariyah atau juga disebut dengan sad zariyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.